Welcome back to NDC Online Service. Dan pada hari ini kita semua bersyukur, bersuka cita atas janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bagaimanapun kondisi saudara, tangan Tuhan akan selalu menyertai kita, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. We worship you, Jesus. Sama-sama nyatakan. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender, oh, I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender. Jesus, we surrender all. Come on, let's sing together. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. You're searching for me, Jesus. My knees here in your presence. I give my life to you, Jesus. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. Savior, I surrender. Draw me to your place. Draw me your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender. Berserah pada tangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Bagaimanapun kondisi kami tahu pasti Kau menyertai kami, Tuhan. Oh, we surrender all, Jesus. Oh,
I surrender all. Worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, kami berpegang pada janji-Mu, Tuhan. Oh, Jesus. We worship you, oh Lord. I surrender, I surrender all. I surrender all. Oh Jesus, we surrender all. We surrender all. Guide us into your place, Jesus. Oh, we surrender all. Lebih sungguh lagi nyatakan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, surrender all. Surrender all. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami ingin memuji memuliakan Nama-Mu lebih sungguh lagi dari dalam hati kami. Dan biarlah hanya Nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik, come on. Haleluya, dimanapun saudara berada, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Amin. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Hatiku menyembah-Mu Tuhan. Hatiku menyembah. Haleluya, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan karya salib-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semua. Kau mulia, bercahaya,
dan perkasa. Oh, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah terang-Mu bercahaya di dalam kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami memancarkan kasih-Mu pada dunia ini. Haleluya. Amin. Mari saudara dimanapun engkau berada, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama serukan. Semesta memuja, hatiku menyembah-Mu Yesus. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, katakan Kau mulia. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Saudara masih siap memuji Tuhan, amin. Katakan haleluya. Kita menyembah Tuhan yang benar, amin. Mari sorakan. Come on. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, dimanapun Anda berada, kami bersyukur Anda telah bergabung bersama kami di ibadah online NDC. Dan berikut NDC News. Bagi Anda yang baru bergabung bersama NDC dan belum memiliki komunitas rohani, Anda dapat segera mendaftar melalui aplikasi NDC Ministry pada menu Core, dan kami akan segera menjumpai Anda. Berikut adalah pertemuan komunitas rohani atau Core di NDC. Setiap Core Leader akan terus melakukan pertemuan online dan secara bersama. Akan saling memperhatikan, berdoa, dan menguatkan. Pastikan kerohanian anak Anda diperlengkapi dengan baik bersama NDC Kids melalui Kids at Home di YouTube channel NDC. Dampingi mereka untuk bertumbuh menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Juga tersedia Parenting Guide di aplikasi NDC. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan melalui beberapa cara, yaitu dengan transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui ndcministry.org dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Aplikasi NDC kini dilengkapi dengan fitur baru, Revive Talks. Revive Talks adalah renungan Revive yang dikemas ke dalam bentuk video yang dapat membantu Anda saat merenungkan firman. Lakukan update di Play Store atau App Store, maka fitur Revive Talks akan muncul dan siap untuk digunakan. Saat ini, Revive Talks tersedia di aplikasi NDC setiap Selasa dan Kamis. God is able to heal, able to restore, able to do miracles. Let's worship Him with Pastor Josiah Abdi Saputra. Encounter Night Wednesday 21st October at 7 p.m. live on NDC YouTube channel or ndcministry.tv. Setiap Sabtu pukul 16, NDC Youth mengadakan ibadah online di YouTube channel NDC Youth. Bacalah Alkitab dan tentunya revive NDC setiap hari. Tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Sekarang, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Josiah Abdi Saputra. Tetaplah menjaga hadirat Tuhan di tempat di mana Anda berada selama ibadah berlangsung. Dan ikutilah keseluruhan ibadah dengan tidak men-skip video ini. Sekian NDC News hari ini, Tuhan memberkati. Satu kerinduan kami Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu seumur hidup kami. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu, menikmati hadirat-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Oh, terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kasih-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari nikmati kebaikan Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kami nikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menikmati kasih, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran
daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji dan menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi semua katakan menikmati kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, maka hadirat-Mu turun di setiap rumah kami dan lawatan Tuhan terjadi atas setiap rumah kami. Saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada, saya percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi atas setiap rumah kita. Karena kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menanggapi banyaknya jemaat yang mengatakan kepada saya bahwa kerohaniannya menurun secara drastis. Karena selama berbulan-bulan ini mereka mengikuti ibadah hanya lewat ibadah online. Nah, saya ingin mengatakan begini saudara-saudara. Banyak orang akhirnya mengalami penurunan kerohaniannya dan di dalam beribadah saudara-saudara tidak mengalami lawatan Tuhan karena mereka salah di dalam beribadah secara online. Nah, lewat kesempatan ini saya ingin mendorong setiap saudara, ketika saudara beribadah secara online, saudara melakukannya sama seperti ketika saudara beribadah di gereja secara onsite. Karena kita kan sudah mengambil keputusan. Hari Minggu adalah hari yang kita khususkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam beribadah walaupun secara online adalah, yang pertama misalnya, saudara menetapkan 1 jam. Jangan jamnya pindah-pindah. Misalnya saya menetapkan ibadah online saya tiap minggu adalah jam 10. Jadi setiap jam 10 saya akan beribadah online bersama dengan keluarga saya. Sebab kalau kita ibadahnya ganti-ganti jam, apalagi mundur-mundur terus, akhirnya kita tidak jadi beribadah. Jadi yang pertama saudara tetapkan 1 jam yang khusus hari Minggu. Kecuali ada sesuatu yang sangat penting, bisa bergeser jamnya. Lalu yang selanjutnya adalah saudara tetapkan tempatnya. Misalnya di ruang keluarga. Di ruang keluarga kan ada televisi di situ biasanya. Lalu ibadah lewat YouTube ini, online ini, saudara pindahkan ke layar televisi supaya lebih besar. Nah, lalu kemudian saudara ada volume yang cukup besar. Supaya apa? Supaya kita lebih konsentrasi. Kalau kita mendengar suara yang cukup besar. Nah, kemudian saudara-saudara mulailah beribadah di ruang keluarga itu bersama dengan keluarga saudara. Jangan sendirian, minimal suami istri, saudara-saudara. Lalu mengikuti setiap yang dianjurkan di dalam ibadah online itu. Pada waktu berdiri, saudara berdiri. Pada waktu tepuk tangan, saudara tepuk tangan. Pada waktu angkat tangan, saudara angkat tangan. Dan ketika saudara melakukannya dengan serius, sama seperti ketika engkau beribadah di gereja, itu memberi kesempatan engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi itu ruangan saudara harus sterilkan. Nggak boleh orang mondar-mandir, orang masuk manggil saudara, telepon dan lain sebagainya. Itu semua di-cut. Sama seperti engkau beribadah di gereja, lakukan di rumah saudara. Jadikan rumahmu itu rumah Tuhan. Dan di situ lawatan Tuhan terjadi. Kemudian saya juga dorong saudara juga untuk kalau saudara baru bangun tidur,
supaya suasana tidurnya jangan kebawa, saya anjurkan ganti baju saudara. Jangan pakai piyama. Nggak usah terlalu bagus gimana, tapi ganti baju saudara. Beribadah secara disiplin. Sembah Tuhan dengan segenap hati saudara. Dan disitulah lawatan Tuhan akan terjadi. Saya rasa saya bisa menjawab banyaknya pertanyaan jemaat seperti ini saudaraku. Ikutlah ibadah online dengan disiplin. Jadikan hari Minggu, walaupun saudara nggak ke gereja, tapi rumah saudara sebagai rumah Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati saudara. Maka saya percaya lawatan Tuhan pasti terjadi. Dan saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah saudara masing-masing. Saya berdoa, walaupun ibadah online ini masih akan berlangsung cukup panjang. Saya nggak tahu, mungkin bisa sampai akhir tahun. Tapi saya akan melihat jemaat dengan disiplin beribadah di rumah masing-masing. Menjadikan rumahmu menjadi rumah Tuhan. Beribadah dengan disiplin. Saya yakin kuasa Roh Kudus akan melawat saudara. Dan firman Tuhan pasti memberkati saudara. Puji Tuhan. Nah baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Dan minggu ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul A Man Who Controls Himself. Seseorang yang mengontrol dirinya sendiri. Saya ingin kita bersama-sama membaca dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudara-saudara, lewat ayat ini kita tahu bahwa ternyata penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Dan Tuhan ingin kita sebagai murid-muridnya memiliki buah roh, penguasaan diri ini. Nah sebelum lebih jauh kita membahas tentang penguasaan diri yang harus kita miliki, kita perlu tahu apa itu definisi dari penguasaan diri. Nah definisinya saya ambil dari Dictionary of Bible Themes, ya. Dan inilah definisinya, penguasaan diri adalah pengendalian diri secara fisik dan emosional, terutama dalam situasi mengalami provokasi atau godaan yang intens. Ini definisinya. Dan Tuhan ingin saudara dan saya sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita punya yang namanya penguasaan diri. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita perlu belajar dan membangun yang namanya penguasaan diri ini. Nah kita mau belajar bersama-sama saudaraku betapa pentingnya kita membangun penguasaan diri. Yang pertama saudara-saudara, penguasaan diri menjadikan kita tuan dan bukan budak. Be a master, not be a slave. Kita menjadi tuan yang mengendalikan hidup kita sendiri. Nah apa maksudnya itu saudara-saudara? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara perhatikan dengan baik. Di sini Rasul Paulus, saudaraku, memberitahu kepada kita ada dua kekuatan, ya, atau dua hukum yang ada di dalam diri kita dan berjuang, ya, untuk mengendalikan kita. Di satu pihak ada yang namanya akal budi atau hukum akal budi. Nah, ini saudara-saudaraku seringkali ingin kita melakukan sesuatu yang baik. Akal budi ini mendorong kita, mengendalikan diri kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Tetapi di samping itu ada kekuatan lain, ada hukum lain. Yang tadi Rasul Paulus katakan saudara-saudara. Dan hukum lain itu adalah hukum dosa. Apa yang dimaksud dengan hukum dosa? Hukum dosa ini saudara-saudaraku yang berusaha untuk mengendalikan kita. Sehingga kita lagi-lagi akan melakukan dosa-dosa yang kita sukai.
sesuatu kejahatan atau sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau hukum dosa ini kekuatannya berhasil menguasai kita, dikatakan kita menjadi tawanannya. Kita menjadi tawanan dari hukum dosa tadi. Yang akan membawa kita terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang akan membawa kita terus untuk jatuh di dalam dosa. Nah, pada saat seperti itu, maka kita menjadi budaknya. Menjadi budak dari hukum dosa itu. Nah, Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin kita menguasai diri kita. Di mana akal budi inilah yang mengatur kita untuk kita selalu mau melakukan yang benar. Seturut kehendak Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Peperangan dua kekuatan ini bukan sesuatu yang mudah. Saudara-saudaraku. Untuk kita bisa akhirnya memenangkan dan mengalahkan kekuatan dari hukum dosa tadi. Yang selalu mau menguasai kita. Itu sebabnya kita membutuhkan setiap hari berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya penguasaan diri ini adalah buah roh. Buah Roh Kudus. Yang muncul bukan karena kekuatan kita. Tetapi yang muncul karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Intim dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya memunculkan buah roh tadi. Yaitu penguasaan diri. Itu sebabnya dalam Galatia pasal 5, saudaraku. Ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita perlu selalu hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Untuk mengendalikan kedagingan kita. Hukum dosa. Keinginan-keinginan yang tidak baik dalam diri kita. Saya ingat saudaraku ada seorang jenderal. Jenderal yang hebat luar biasa. Namanya Jenderal Norman Schwarzkopf. Dia adalah jenderal yang mengendalikan 700.000 tentara sekutu saudaraku. Dalam perang di Teluk. Operasi Badai Gurun kalau nggak salah namanya. Seorang yang hebat tercatat dalam sejarah. Memenangkan peperangan yang besar itu saudaraku. Tapi ketika saya membaca sisi-sisi lain. Jenderal Norman yang hebat luar biasa. Menang dalam perang. Memimpin 700.000 pasukan saudaraku. Ternyata dia kalah terhadap dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya membaca dalam kisahnya kalau dia sudah marah saudaraku. Jangan coba dekat-dekat. Kalau ada asbak di depan meja. Dia akan ambil asbak itu dan dia lempar. Apapun yang ada di depannya akan dihancurkan saudaraku. Karena punya kemarahan yang meledak-ledak. Dan dia nggak bisa mengendalikan diri. Saya tidak tahu dengan saudara. Mungkin ada saudara juga yang tidak bisa mengendalikan diri saudara. Kalau marah, pintu dihajar. Televisi dihancurkan. Oh pokoknya ngomongnya nggak karu-karuan. Maki-maki orang. Atau kita terhadap godaan kita nggak bisa mengontrol dan menguasai diri kita. Ingat saudaraku. Kalau kita dikalahkan oleh hukum dosa tadi. Kita dibelenggu, kita jadi budak saudaraku. Kita tenggelam dalam dosa kita. Tapi kalau kita berjalan bersama Roh Kudus. Kayak kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Muncul buah-buah roh. Ada penguasaan diri. Jadi ini pentingnya penguasaan diri. Supaya kita menjadi tuan atas diri kita. Dan tidak menjadi budak dari dosa yang mengendalikan kita. Sekarang yang kedua. Penguasaan diri membuat kita tidak mudah dikalahkan dosa. Tidak mudah dikalahkan kejahatan. Jadi saudara-saudara tidak ada satu level dalam kehidupan kekristenan kita. Di mana kita bisa berkata saya sudah bebas dari semua godaan. Saya sudah bebas dari semua serangan iblis atau serangan dosa. Tidak ada. Tidak ada level setinggi apapun. Setiap hari ada serangan-serangan. Dari iblis dan serangan-serangan dari dosa. Nah, betapa pentingnya kita punya penguasaan diri. Supaya kita nggak gampang-gampang ketika serangan itu datang menghancurkan kita. Nah, perhatikan Amsal 25. Saya bacakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Alkitab dengan jelas menggambarkan saudara-saudara. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri sama seperti kota,
tapi tembok di sekelilingnya itu roboh. Nah, kita perlu mengerti pada zaman itu, saudaraku, pada zaman perjanjian lama, zaman dulu, kekuatan satu kota, amannya perlindungan bagi masyarakat di kota itu sangat ditentukan oleh tembok kota itu. Ketebalannya, tingginya, kekuatan tembok. Kalau tembok satu kota runtuh atau bisa diruntuhkan oleh musuh, maka itu artinya kota itu sudah bisa ditaklukkan. Nah, Alkitab tadi mengatakan, orang yang gak bisa menguasai dirinya, itu sama seperti kota yang temboknya sudah runtuh. Artinya apa? Itu kota dikalahkan. Kalau kita menjadi orang yang gak bisa menguasai diri kita, dengan mudah saudara-saudara, kita akan dikalahkan oleh dosa. Penting sekali penguasaan diri. Merespon ketika ada orang yang menyerang kita, orang yang menipu kita. Kita terpancing tuh emosi. Saya ingat satu ilustrasi, saudara. Kalau orang mau menangkap kepiting, gimana caranya? Orang yang mau menangkap kepiting itu pakai sebatang bambu. Lalu bambu itu dimasukkan ke dalam lubang yang ada kepitingnya. Jadi si kepiting itu, saudaraku, dipancing dengan disodok-sodok pakai bambu tersebut. Batang bambu itu. Nah, ketika si kepiting menjadi marah, kemudian itu batang bambu itu dicapit sama dia. Nah, ini kesalahan si kepiting. Begitu dia bisa mencapit batang kayu itu, saudaraku, bambu itu, langsung ditarik sama si orang yang memang mau nangkap kepiting. Langsung keluar itu kepiting. Karena dia mencapit batang bambu itu. Dan ditangkaplah si kepiting itu. Demikian juga dengan kita. Seringkali, saudaraku, serangan-serangan dari luar menyerang kita. Dan kalau kita marah atau tidak mampu mengendalikan emosi, sama seperti kepiting tadi, kita dengan mudah akan dikalahkan. Perhatikan apa yang dikatakan Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat 8 berkata begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara-saudara, marah itu biasa, setiap saudara marah. Pernah marah, saya pun pernah marah. Tapi jangan sampai kita nggak bisa menguasai diri, sehingga marahnya luar biasa, dan akhirnya justru kemarahan itu yang mengendalikan kita. Saya punya banyak contoh hari ini, untuk memberitahu para saudara, begitu kemarahan atau emosi atau apapun dalam diri saudara nggak bisa dikendalikan, dampaknya dahsyat loh. Coba contoh Kain dan Habil kita tahu. Kita lihat coba, Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5 berkata begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain emosi, marah, panas hati. Dia iri. Sebab Habil persembahannya diterima Tuhan, tapi dia tidak. Nah, ini kemarahan dan iri yang tidak mampu dikontrol oleh Kain, akhirnya berbuah apa? Pembunuhan. Lihat ayat 8, Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Dahsyat. Kita nggak bisa ngontrol, mengendalikan diri, emosi marah kita, berujung kepada pembunuhan. Contoh yang lain, ada seorang petinggi namanya Haman dalam Alkitab. Haman ini juga saudara gak bisa mengendalikan dirinya. Kesal kepada satu orang yang gak menghormati dia. Dia gak bisa mengendalikan diri, dan apa reaksinya? Coba kita baca Esther ya, kitab Esther pasal 3 ayat 5-6. Esther 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Jadi Haman ini, saudaraku, petinggi, pejabat tinggi, kesel sama orang namanya Mordekai. Karena Mordekai gak berlutut, gak menghormati dia. Nah, ini gak bisa dia kendalikan jengkelnya ini. Apa yang terjadi? Dia mau membunuh satu bangsa. Coba lihat ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuhnya. Membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros.
Jadi dari satu kemarahan aja kepada satu orang, akhirnya apa? Rencana pembunuhan satu bangsa. Dahsyat loh saudaraku. Dampak dari gak bisa mengendalikan diri, emosi, kemarahan atau apapun saudaraku. Satu contoh lagi dalam Alkitab. Ya, tentang seorang yang bernama Herodes. Herodes melakukan pembantaian besar-besaran. Gara-gara apa saudaraku? Tidak bisa mengendalikan diri, emosinya. Lihat Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16 saya bacakan saudara-saudara. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Perhatikan, ia sangat marah. Dan dia gak bisa kontrol kemarahannya. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi saudara tahu, zaman itu terjadi pembantaian anak-anak kecil di bawah 2 tahun. Seluruh anak di Bethlehem dan di sekitarnya. Gara-gara apa? Gara-gara Raja Herodes marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Berapa banyak suami istri bercerai? Persoalannya sepele. Pokoknya saya mau cerai. Kalau ditanya masalahnya apa? Sepele. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, dampaknya jadi luar biasa. Kita gampang dikalahkan oleh dosa, gampang dikalahkan oleh godaan ketika kita nggak bisa menguasai diri. Hari ini dimanapun saudara berada, tidak kebetulan kau mendengar firman Tuhan ini. Ketika engkau marah, mau mengambil keputusan yang sangat tidak benar, ingat firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita seperti kota yang temboknya runtuh, saudara. Saudara sedang diserang oleh dosa, diserang oleh iblis. Jangan ambil keputusan dan langkah-langkah yang mengerikan. Seperti Herodes, Haman, Kain. Masalahnya simpel, penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri, kita tidak mudah dikalahkan oleh godaan apapun juga. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, penguasaan diri menjadikan kita dipercaya hal-hal yang besar. Ini prinsip penting. Penguasaan diri itu saudara-saudaraku akan membuat kita dipercaya hal-hal yang besar. Sebab bagaimana mungkin seseorang dipercayakan hal besar kalau dirinya sendiri saja dia tidak bisa kendalikan. Dirinya sendiri aja dia nggak bisa kendalikan, gimana dia mau dipercaya mengendalikan, mengatur hal-hal yang besar? Nggak mungkin. Seringkali kita nggak mendapat kepercayaan besar dari Tuhan. Kita nggak mendapat berkat besar dari Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa kendalikan diri kita. Dan akhirnya tidak mungkin juga kita bisa mengendalikan hal-hal yang lain di luar diri kita. Apalagi hal-hal besar. Di dalam Alkitab saja menjadi penilik jemaat, ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Coba kita lihat saudara-saudara, ya. Titus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ini syarat-syarat bagi penilik jemaat. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan perhatikan dapat menguasai diri. Kelihatannya ditaruh di kata terakhir, dapat menguasai diri. Tapi sebenarnya dasarnya kita tidak pemarah, nggak serakah, karena menguasai diri. Cukup. Pemarah itu karena nggak bisa menguasai diri, peminum, pemberang, dan lain sebagainya. Jadi saya mau katakan menguasai diri adalah dasar yang penting. Bahkan bagi karakter-karakter yang lain. Itu sebabnya Tuhan ingin kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Mengeluarkan buah menguasai diri. Rasul Paulus kan berapa kali memberitahu kepada kita, kepada jemaat. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah sebagai olahragawan. Olahragawan harus apa? Menguasai diri. Mendisiplinkan diri. Kita juga diperumpamakan seperti tentara, menguasai diri. Jangan sampai kepentingan-kepentingan pribadi itu yang menjadi fokus. Tapi kita menguasai diri dalam segala hal. Untuk menjadi olahragawan, untuk menjadi tentaranya Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada. Mari kita mau menjadi orang yang punya
penguasaan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang bisa dipercaya dan diberkati untuk perkara-perkara yang besar. Kita menjadi orang yang kuat dan tidak mudah dikalahkan oleh serangan iblis. Dan kita akan memuliakan Tuhan. Mari pada akhir ibadah ini kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Supaya dengan pimpinan Roh Kudus, kami semua menjadi orang yang mengeluarkan buah roh penguasaan diri. Ampuni kami, ada begitu banyak hal yang salah yang kami lakukan. Karena kami enggak menguasai diri. Kata-kata kami melukai orang. Tindakan-tindakan kami, amarah kami, emosi kami. Telah begitu banyak akhirnya berbuahkan hal-hal yang sangat menghancurkan hidup kami. Bahkan keluarga kami. Kami mau bertobat Tuhan. Hari ini kami mohon Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami menjadi orang yang mengeluarkan buah roh penguasaan diri. Secara khusus kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Terus kami bawa dalam doa supaya Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya bisa segera keluar dari krisis COVID-19 ini. Indonesia segera pulih, ekonominya pulih. Gereja Tuhan juga boleh bangkit dan bersinar di tengah dunia yang gelap ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.